Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, dan para akhwat, para ummahat yang alhamdulillah masih tetap istiqamah di dalam mengikuti kajian tafsir kita via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita rahmat-Nya, memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk urusan dunia dan akhirat kita. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tak terhingga yang senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim, tafsir Juz Amma yang kita ambil dari karya Syekh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Abu Abdullah, dari tafsir beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah mencoba untuk memulai pembahasan tafsir yang beliau sebutkan dari Juz Amma, tepatnya surat An-Naba, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal yang akan terjadi pada hari kiamat. Ya, kita telah menyelesaikan alhamdulillah ayat yang ke-19 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan beberapa hal yang akan terjadi pada hari kiamat, di mana akhir ayat yang kita bahas adalah firman Allah pada ayat ke-19 dari surat yang mulia ini, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, di mana setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang 9 dalil yang semuanya menunjukkan akan adanya hari kebangkitan, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berikutnya tentang hal-hal dan kejadian-kejadian yang sangat mengerikan yang akan terjadi pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengawali apa yang akan terjadi pada hari kiamat dalam firman-Nya Subhanahu wa taala, inna yaumal fasli kana miqata. Ini adanya hari al-fasl, hari keputusan, di mana kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa yaumul fasl merupakan salah satu di antara nama hari kiamat. Kenapa disebut dengan yaumul fasl, hari keputusan? Karena memang pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan putuskan segala perkara yang terjadi perselisihan tentangnya di kalangan manusia di saat kehidupan di dunia. Maka kemarin kita juga telah jelaskan beberapa bentuk keputusan yang akan Allah Subhanahu wa taala putuskan. Di antaranya adalah keyakinan yang berbeda-beda dari manusia di atas muka bumi tentang apa yang mereka yakini daripada agama yang mereka anut. Ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasara, ada orang Sabi'in, ada orang-orang musyrikin, ada orang-orang Majus, dan ada orang-orang yang beriman, di mana tentunya semua mereka ya yang ada dalam kehidupan dunia mengaku bahwa yang diyakini olehnya adalah yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala putuskan kelak pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan putuskan siapa di antara mereka yang berada di atas kebenaran.
Tentunya kita bagi seorang muslim yakin bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan untuk mereka. Sampai akhirnya keputusan juga akan ditetapkan oleh Allah siapa di antara manusia yang akhirnya menang sehingga ia ditetapkan untuk masuk ke dalam surga, dan siapa di antara manusia yang kalah sehingga Allah tetapkan ia masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Kemudian di antara yang telah kita jelaskan pada ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala menceritakan akan adanya peniupan sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat Israfil alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja." Ya, di hari tatkala sangkakala ditiup, maka kalian akan datang dengan bergolongan-golongan, ya, berkelompok-kelompok. Ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang terakhir yang kita jelaskan, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, di mana langit akan disingkap oleh Allah, akan dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terlihat darinya pintu-pintu yang sangat banyak, yang darinya para malaikat akan turun ke bumi mengelilingi manusia yang berada di padang mahsyar. Ini para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan tafsir surat An-Naba pada ayat-ayat berikutnya. Ya, kita persilahkan untuk membaca ayat yang ke-20. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fatamorgana. Baik, para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-20 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang hal-hal yang juga akan terjadi pada hari kiamat. Pada hari kiamat, yang mana hari ini adalah hari yang didustakan oleh orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasuyiratil jibalu fakanat saraba." Dan dijalankanlah gunung-gunung tersebut. Ya, gunung yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya, ya, yang merupakan salah satu di antara tanda kebesaran Allah, salah satu di antara bukti nyata bahwa hari kebangkitan itu pasti akan tiba, merupakan perkara yang tidak mustahil, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebagai pasak bumi yang berdiri kokoh di atas bumi ini. Bahkan dengannya, dengan sebabnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bumi tidak bergerak. Dengannya bumi tidak goncang bagi orang-orang yang hidup di atasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa gunung yang kokoh ini, gunung yang tegak berdiri ini, yang sangat kuat ini, kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fakanat saraba. Maka gunung akan menjadi fatamorgana. Saraba artinya fatamorgana. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, tatkala beliau mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan fatasirul jibal. Pada hari kiamat kelak gunung ini akan berjalan. Ya, gunung akan berjalan. Hatta takuna kal haba'il mabthuth. Ya, sehingga gunung yang kita lihat tegak berdiri ditancapkan oleh Allah sebagai pasak untuk bumi ini akan bergerak. Ya, sehingga kata beliau, gunung ini bagaikan debu yang berhamburan, bagaikan debu yang berterbangan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sangat mengerikan yang akan terjadi pada hari kiamat, ya. Kemudian beliau mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan segala perkara yang diperselisihkan di kalangan makhluk dengan keputusannya yang tidak ada kezaliman padanya. Ya, jadi ini merupakan salah satu di antara hal yang akan terjadi pada hari kiamat. Karenanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan bahwa ayat yang mulia ini, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijalankan gunung-gunung, maka gunung tadi akan menjadi fatamorgana. Beliau mengatakan ini sama seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Naml ayat 88. Ya, surat An-Naml ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taral jibala tahsabuha jamidatan
wa hiya tamurru marras sahab. Ya, wa taral jibala tahsabuha jamidah. Dan engkau akan melihat gunung, ya, al-jibal, engkau akan melihat gunung-gunung tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, jamidah. Engkau melihat gunung-gunung tersebut jamidah. Artinya ia tetap di tempatnya, tidak bergerak. Ya, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa hiya tamurru marras sahab. Padahal ya, gunung-gunung tersebut kata Allah Subhanahu wa taala berjalan sebagaimana berjalannya awan. Ya, jadi ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa manusia tatkala melihat gunung, dia melihat gunung itu tidak bergerak, dia menetap. Akan tapi gunung ini kata Allah Subhanahu wa taala akan bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Yang akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia menjadi seperti fata morgana. Ya, dan ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir ini, surat An-Naml ayat 88, bukanlah ayat yang bercerita saat ini. Ya, karena ada sebahagian berpendapat demikian bahwa ini firman yang difirmankan oleh Allah tentang kondisi gunung yang saat ini. Mereka mengatakan demikian. Mereka mengatakan bahwa Allah mengatakan, Allah berfirman bahwa gunung tatkala dilihat oleh manusia, maka mereka melihat gunung itu tetap tidak bergerak. Padahal hakikatnya gunung itu berjalan sebagaimana berjalannya awan. Sehingga mereka mengatakan bahwa saat ini, walaupun secara kasat mata kita lihat gunung tersebut tetap tidak bergerak, akan tapi pada hakikatnya ia berjalan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Menurut mereka seperti ini merupakan pendapat yang tidak benar. Ya, karena yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Naml ayat 88 ini bercerita tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Ya, apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Karenanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Naba ayat 20 ini sama seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Naml ayat 88. Artinya konteks ayat berbicara tentang salah satu di antara kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat di mana Allah akan gerakkan gunung. Sehingga pergerakan gunung tadi sama seperti bergeraknya awan. Sehingga gunung akhirnya menjadi hancur, ya, gunung akhirnya bagaikan debu yang berterbangan. Ya, dan juga pada surat yang insyaallah semua kita telah mengetahuinya dan insyaallah semua kita menghafalnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qari'ah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ini pada hari kiamat. Jadi bukan saat ini. Akan tapi nanti setelah tiupan sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil alaihissalam, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Apa yang dimaksud dengan gunung bagaikan fata morgana? Menjadi fata morgana, apa maksudnya? Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan, tentunya semua kita paham apa yang dimaksud dengan fata morgana. Fata morgana atau sarab itu adalah sesuatu yang tatkala seorang melihat di suatu padang pasir misalnya, di saat panas yang begitu sangat terik, kemudian dia akan melihat dari kejauhan seperti ada air, ya, seperti ada kumpulan air, sekumpulan air. Namun tatkala kemudian ia dekati, tentunya air tadi tidak ada. Ini disebut dengan sarab fata morgana. Jadi yang dimaksud dengan gunung yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang ini merupakan salah satu di antara hal yang sangat mengerikan yang akan terjadi pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, fakanat saraba, maka ia menjadi fata morgana. Para ulama mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Katsir mengatakan, yukhayyal ilan nadhir annaha syai'un. Ya, seorang yang melihat gunung saat itu dia melihat sepertinya gunung itu ya sebagaimana layaknya gunung, berdiri tegak, ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pasak bumi, namun walaysat bisyai', padahal tidak ada apa-apa. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan gunung tidak sebagaimana yang kita lihat sekarang. Dari kejauhan kita melihat seperti gunung, akan tapi tatkala kita mendekat dan menyaksikan dengan dekat, kiranya gunung itu tidak lain dan tidak bukan hanya seperti tumpukan debu yang diterbangkan atau yang dihamburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan dan akhwat, para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan, maka Allah Subhanahu wa taala setelah ini akan memutuskan
bainal khalaiqi bihukmihi alladzi la yajur. Setelah gunung-gunung dihancurkan, alam semesta dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentunya sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, setelah adanya hari kebangkitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan putuskan di kalangan para hamba keputusan-keputusan yang tidak mengandung kezaliman sedikit pun. Benar ya yang dikatakan oleh beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan terhadap semua yang diperselisihkan, akan memberi keputusan terhadap semua yang kita lakukan dengan keputusan yang maha adil. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala dzarratin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Kelak pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan memasang timbangan yang tepat. Ya, timbangan yang tepat, timbangan yang penuh dengan keadilan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimbang amal kita atau menimbang catatan-catatan amal kita atau menimbang mungkin tubuh kita sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Ya, ini adalah timbangan al-qista kata Allah, timbangan yang tepat, timbangan yang adil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tudlamu nafsun syai'a. Timbangan yang ditegakkan oleh Allah untuk menimbang amal baik dan amal buruk kita. Amal baik kita diletakkan dalam satu daun timbangan tersebut, amal buruk kita akan diletakkan pada daun timbangan yang lainnya, maka ditimbang. Siapa di antara kita yang amal kebaikannya lebih berat dari amal keburukannya, maka Allah menjamin ia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa di antara kita yang amal keburukannya kiranya lebih berat daripada amal kebaikannya, maka Allah mengancamnya dengan neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu neraka hawiyah itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan narun hamiyah, yakni api neraka Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah panaskan. Namun Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa yang akan dilakukan olehnya nanti pada hari kiamat, ini tidak akan ada kezaliman padanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Kemudian Allah berjanji, "Fala tudlamu nafsun syai'a." Ya, maka tiadalah dirugikan seorang pun kata Allah Subhanahu wa taala, barang sedikit pun tidak akan ada yang dirugikan. Tidak akan ada yang dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah Subhanahu wa taala berjanji, sekalipun amal tersebut hanya seberat biji sawi kata Allah. Sekalipun amal tersebut kecil, sekalipun amal tersebut sedikit, kami akan datangkan dan kami akan letakkan amal tersebut di atas daun timbangan. Ya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan kata Allah Subhanahu wa taala. Ini para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, keputusan yang akan ditetapkan oleh Allah adalah keputusan yang penuh dengan keadilan yang tidak ada kezaliman sedikit pun. Apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, imma amal kebaikan atau amal keburukan, sekecil apapun ia, pasti Allah akan datangkan itu semua dan akan diletakkan pada daun timbangan masing-masing. Sehingga dengannya kita selamat atau kita celaka. Nas'alullaha as-salama wal afiyah. Silakan lanjutkan. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguh neraka Jahannam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 21, surat An-Naba ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna jahannama kanat mirsada." Inna jahannama kanat mirsada. Yang artinya sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat-tempat pengintai. Ya, neraka Jahannam itu kata Allah Subhanahu wa taala padanya ada tempat-tempat pengintai. Jadi mirsadan artinya tempat pengintai. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jahannam ini adalah neraka Jahannam. Nas'alullah as-salama minha. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari neraka Jahannam.
di mana Allah Subhanahu wa taala sifati neraka jahanam ini dengan satu sifat dalam ayat yang mulia ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensifatinya apa? Mirsada. Ya, artinya tempat pengintai. Ya, tempat pengintai. Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala berkata, "Wa tuqadu naru jahannam allati arsadaha Allah wa 'addaha lit-taghin wa ja'alaha mathwan lahum wa ma'aba." Ya, Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan, dan dihidupkan api neraka, kata beliau, ya, api neraka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana api ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai api yang senantiasa mengintai, ya, orang-orang yang melampaui batas dalam amalnya. Artinya orang-orang yang banyak melakukan dosa, orang-orang yang banyak melakukan maksiat kepada Allah. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala api yang senantiasa mengintai mereka, api yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, yang dijadikan oleh Allah sebagai tempat kembali mereka. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Jadi ini salah satu di antara sifat api neraka, di mana api neraka jahanam, kata Allah, mirsadan, sebagai tempat pengintai untuk orang-orang kafir. Sebagian ulama rahimahumullah taala mengatakan, apa yang dimaksud dengan neraka ini sebagai tempat mengintai orang-orang kafir? Sebagian mengatakan bahwa di neraka jahanam ini ada tempat-tempat yang di situ ada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengintai orang-orang yang melewatinya. Untuk lebih mudah ya memahami ayat yang mulia ini, mungkin kita bisa kembali kepada sabda yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang as-sirat, bercerita tentang titian atau jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadisnya sangat banyak, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan yang lain-lainnya dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang satu jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat di atas api neraka Allah yang harus dilewati oleh semua manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in minkum illa wariduha. Ya, setiap kita pasti akan melewati titian ini. Setiap kita pasti akan melewati jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas api neraka ini. Di mana hari itu tidak ada yang berbicara kecuali para nabi dan rasul. Karena dahsyatnya, karena kengeriannya, semua kita takut. Bagaimana tidak? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Tsumma yu'ta bil jasri fayuj'al baina dhahrai jahannam." Kemudian didatangkan, dibentangkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jasr, yaitu titian atau jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas api neraka, waliyadzubillah. Jadi bawahnya api neraka Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita manusia untuk melewatinya. Sehingga karena dahsyatnya hari itu tidak ada seorang pun yang mampu berbicara. Semuanya terdiam. Ya, kecuali para nabi dan rasul yang sudah melewati titian ini, yang sudah sampai di ujung, yang mereka mengatakan, "Ya Rabb, salim salim, wahai Rabbku, selamatkanlah umatku, wahai Rabbku, selamatkanlah umatku." Siapapun yang bisa melewati titian ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Siapapun yang selamat, maka dia sudah dipastikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia SAW bersabda, "Tsumma yu'ta bil jasri fayuj'al baina dhahrai jahannam." Ya, kemudian dibentangkan titian ini, diletakkan di atas api neraka jahanam. Para sahabat kala itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wa mal jasru ya Rasulullah?" Jasru atau titian, jembatan ini apa maksudnya ya Rasulullah? Maka Nabi SAW katakan, "Madhatun mazillah alaihi khatatif wa kalalib wa hasakah mufaltahah laha syaukatun uqaiqa takunu binajdin yuqalu laha sa'dan." Ya, Nabi SAW memberikan satu gambaran yang sangat mengerikan. Tatkala beliau ditanya oleh para sahabat, apa yang dimaksud dengan al-jasru itu ya Rasulullah? Nabi SAW katakan, dia merupakan titian yang licin, kata Nabi SAW, yang bisa menggelincirkan seorang atau bisa menyebabkan seorang terjatuh ke bawah, artinya ke dalam api neraka. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa alaiha khatatif. Nabi SAW mengatakan dia licin dan menggelincirkan seseorang, dan di atasnya terdapat besi-besi pengait.
Ya, di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat yang berduri yang ujungnya bengkok, kata Rasulullah SAW. Jadi neraka jahanam, di bawahnya, di atasnya dibentangkan jembatan yang sangat licin yang bisa menyebabkan seorang tergelincir jatuh ke dalam neraka jahanam. Kemudian di atasnya itu ada pengait-pengait, ya, ada pengait-pengait, ada besi-besi dan kawat berduri yang sangat tajam yang bengkok. Yang siapapun yang melewati titian ini bisa saja akan terkena pengait tadi atau jatuh ke dalam api neraka jahanam, waliyadzubillah. Maka para ulama ahli tafsir mengatakan, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam ayat yang mulia ini, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. Artinya, tatkala seorang melewati titian ini, maka ia selalu diintai. Ia selalu diintai. Artinya orang-orang yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan jatuh ke dalam api neraka, maka dia akan diintai dengan pengintaian yang sangat luar biasa sehingga ia tidak akan pernah selamat melewati titian ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. Jadi diintai. Ya, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kanat mirsada. Ya, padanya ada tempat-tempat pengintai. Neraka jahanam selalu mengintai dan para malaikat yang berada, yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk menjaga neraka jahanam ini, selalu mengintai siapapun yang Allah tetapkan untuk menjadi penduduk neraka. Dan tidak akan melewati neraka kecuali harus dicampakkan ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Ini maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna jahannama kanat mirsada. Ya. Berikutnya, ayat berikutnya, ayat 22. Lit-taghina ma'aba. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Taib. Neraka jahanam yang disebutkan pada ayat tadi bahwa ia merupakan neraka yang senantiasa mengintai, ya, orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam siapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan lit-taghina ma'aba. Ya, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Ya, taghin, kata para ulama, humul ladzina tajawazul hadda fi ma'siyatillah. Taghin di sini artinya orang yang melampaui batas di sini maksudnya adalah orang-orang yang telah melampaui batas dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam kehidupan dunia ini Allah SWT telah menetapkan batasan-batasan yang kita tidak boleh melampauinya. Ya, dan batasan Allah itu adalah maharimullah, kata Nabi SAW. Ya, batasan Allah Subhanahu wa taala adalah apa-apa yang dilarang oleh Allah. Batasan Allah itu adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang itu disebut taghin, orang yang melampaui batas, berarti ia telah melampaui batas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ia telah melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa pelanggaran yang mereka lakukan? Para ulama mengatakan, ya, bil kufri wa takdzibir rusul. Ya, dengan kekufuran yang mereka lakukan dan pendustaan terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, lit-taghina di sini artinya orang kafir. Ya, lit-taghina di sini orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya di sini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang telah melampaui batas sehingga mereka kufur kepada Allah dan mendustakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan ma'aba, ya. Ma'aba artinya neraka jahanam ini merupakan tempat kembali untuk orang-orang yang melampaui batas ini. Ini para orang-orang kafir yang kufur kepada Allah, yang mendustakan utusan-utusan Allah, maka tempat kembali mereka adalah neraka. La marji'a lahum illa ilaihi. Tempat kembali orang-orang yang kufur kepada Allah, tempat kembali orang-orang yang mendustakan utusan-utusan Allah, di akhirat tidak ada tempat kembali mereka kecuali neraka Allah, waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas. Ya, apa maksud melampaui batas? Kita sudah sebutkan.
Artinya orang yang melampaui ketentuan Allah sehingga ia melanggar apa yang Allah larang. Karena batasan Allah adalah hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Jadi orang ini melampauinya. Maka Allah SWT mengatakan, adapun orang-orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka Allah SWT berfirman, fa innal jahim hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya nerakalah tempat kembalinya. Jadi orang-orang kafir di akhirat tidak ada tempat kembali mereka kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan lit-taghina ma'aba. Ya. Menjadi, yaitu neraka jahanam itu menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Berikutnya ayat 23. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Berikutnya para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya menjelaskan bahwa orang-orang yang taghin, melampaui batas, yang tempat kembali mereka adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ceritakan labithina fiha aqaba. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Ya. Mereka tinggal di dalam neraka ahqaba. Ahqaban disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa annahum yalbathuna fiha ahqaban katsira. Mereka menetap di dalam neraka jahanam tentunya dengan siksaan yang sangat mengerikan, siksaan yang sangat dahsyat. Mereka berada di dalam neraka jahanam ahqaban katsira. Ya, dalam ahqab yang begitu banyak. Dan al-hikbu, kata beliau, ahqab adalah kata jamak dari hikbun. Ya, beliau mengatakan wal hikbu ala ma qalahu katsirun minal mufassirin 80 sanah. Ya. Sedangkan al-hikbu ini menurut apa yang diucapkan kebanyakan dari ahli tafsir, satu hikbun itu 80 tahun. Ya, satu hikbun itu 80 tahun. Berarti tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahqaba, labithina fi aqaba, mereka tinggal di dalam neraka sekian ahqab, berarti dalam waktu yang sangat lama, karena satu hikbunnya itu 80 tahun. Ya, satu hikbunnya 80 tahun. Sekalipun tidak ada hadis yang sahih, kata para ulama, yang datang dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa satu hikbun itu 80 tahun. Tidak ada hadis yang sahih, akan tapi ini merupakan nukilan-nukilan yang dinukil dari para ulama ahli tafsir yang merujuk kepada beberapa hadis yang dipersoalkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Ya, karena hadis-hadis yang berbicara tentang hikbun itu sekian tahun dan sebagainya, ada yang berpendapat 80, ada yang berpendapat satu hikbun itu 300 tahun, ini merujuk kepada hadis-hadis yang semuanya, kata para ulama, tidak lepas dari perbincangan. Artinya hadisnya dhaif, atau mungkin lebih berat daripada sekedar dia lemah. Ya, maka tidak ada tafsir yang pasti dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau yang jelas dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa hikbun itu sekian tahun. Hanya saja hikbun ini adalah ungkapan yang menunjukkan mereka menetap dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. Maka kadangkala disebutkan dalam beberapa terjemah diartikan dengan berabad-abad lamanya. Artinya mereka menetap dalam api neraka jahanam dalam waktu yang cukup lama. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian sebagai tambahan faedah, para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebahagian berpendapat dengan ayat ini bahwa siksa neraka itu akan berakhir. Siksa neraka akan berakhir. Artinya seorang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, menurut pendapat mereka, suatu saat siksa itu akan Allah akhiri untuk mereka. Karena menurut mereka neraka itu tidak abadi. Ya, menurut mereka neraka tidak abadi. Neraka sama seperti dunia, fana. Artinya dia akan berakhir. Kenapa? Menurut mereka berpendapat bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang kafir sekalipun dalam ayat yang mulia ini, ya, karena kita sudah sebutkan tadi, taghin, melampaui batas. Yang dimaksud di sini adalah orang kafir.
Karena mereka kafir kepada Allah, mendustakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan mereka tetap di dalam neraka dalam waktu yang lama. Artinya seakan-akan menurut mereka, ini menurut pemahaman mereka, Allah mengisyaratkan menetapnya orang kafir di dalam api neraka sekalipun dalam waktu yang cukup lama, tapi seakan-akan mengisyaratkan ada akhirnya. Ia akan berakhir. Ini menurut mereka. Dan ini pendapat yang tidak benar. Ya, ini pendapat yang tidak benar. Jika seandainya orang yang beriman yang kita bahas, artinya siksa yang akan ia terima di dalam api neraka akan berakhir, benar. Artinya ia akan dikeluarkan dari api neraka, tapi neraka tetap ada, dia kekal abadi. Sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dia tetap abadi. Adapun orang yang beriman, orang muslim yang masuk ke dalam neraka karena dosanya banyak, suatu saat Allah akan keluarkan ia dari neraka. Ya, bukan Allah hentikan neraka. Ya. Jadi mereka berpendapat demikian dan pendapat ini tidak benar. Karena neraka kekal abadi. Ya, neraka itu kekal abadi. Dan orang-orang kafir yang disebut oleh Allah taghin, orang-orang yang melampaui batas, kafir kepada Allah, mendustakan utusan-utusan Allah SWT, sebagaimana neraka kekal abadi, maka mereka juga menjadi penduduk neraka yang kekal abadi. Ya. Lalu bagaimana cara meluruskan pemahaman terkait dengan aqabah di sini? Maka para ulama di sini menempuh salah satu di antara dua pendapat. Yang pertama, mereka mengatakan jika seandainya ahqaban di sini diartikan misal dengan 80 tahun atau berabad-abad atau dalam waktu yang cukup lama, ya, bukan berarti akan berakhir. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan jumlah bilangan. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Mereka menetap di dalam api neraka dalam waktu yang sangat lama. Artinya tidak ada akhirnya, berabad-abad lamanya. Ya. Ini pendapat yang pertama, karena Allah SWT di sini tidak tetapkan dengan bilangan di sini. Ya, Allah tidak mengatakan 30 ahqabah, Allah tidak mengatakan 300 ahqabah, Allah tidak mengatakan 1000 ahqabah, tidak. Allah hanya mengatakan labithina fi aqabah. Jadi Allah sebutkan secara mutlak tanpa ada batas. Artinya kekal abadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang menurut sebagian para ulama dinukil dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, di mana jika seandainya kita katakan ahqabah ini, misal kita tafsirkan dengan beberapa bilangan, artinya memang ada batasnya, 80 tahun, sekian tahun ada batasnya, tapi ini juga tidak menunjukkan bahwa siksa neraka kepada orang kafir akan berakhir atau neraka akan berakhir, tidak. Kenapa? Karena menurut para ulama di dalam neraka banyak sekali Allah ceritakan tentang siksa yang berbeda-beda. Ya, siksanya bermacam-macam, siksanya beragam. Dan salah satu di antara bentuk siksa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, salah satu di antara bentuk siksa yang ada dalam api neraka yang akan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala berikutnya, ya. Di mana Allah SWT mengatakan la yadzuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqa, kata Allah, ya, di mana mereka pada di saat mereka berada dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala ini, mereka tidak diberikan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali nanah, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala air yang sangat panas yang apabila mereka minum akan menghancurkan usus-usus mereka. Ini salah satu di antara bentuk siksaan yang akan Allah timpakan kepada orang-orang kafir dalam api neraka jahanam. Taruhlah kita katakan ahqabah di sini misalnya sekian puluh tahun misalnya, atau sekian ratus tahun. Akan tapi bukan berarti kemudian siksa untuk mereka berakhir, kata para ulama. Misalnya 300 tahun dia disiksa dengan bentuk siksaan ini, maka 3 tahun berikutnya dia akan disiksa dengan penyiksaan yang lain lagi. Kemudian pada berikutnya akan ditimpakan kepadanya siksa-siksa yang berbeda-beda. Artinya ia tetap kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Jadi jelas bahwa ayat yang mulia ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, surah An-Naba ayat 23, sama sekali tidak menunjukkan bahwa neraka itu akan berakhir. Sama sekali tidak menunjukkan bahwa orang-orang kafir akan
keluar dari api neraka, atau siksa untuk mereka akan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat banyak ayat, ya, sangat banyak ayat yang firman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kekalnya siksaan neraka bagi orang-orang kafir, waliyadzubillah. Dan sangat banyak hadis yang menceritakan tentang kekalnya orang-orang kafir dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan kekalnya siksa neraka untuk mereka. Ya, di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 64 dan 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha la yajiduna waliyyan wala nasira." Ayat yang difirmankan oleh Allah yang seperti ini sangat banyak dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Wa'adda lahum sa'ira. Allah telah menyiapkan untuk mereka api yang menyala-nyala, yakni api neraka Jahannam, waliyadzubillah. Kemudian Allah katakan, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam api neraka tersebut abadan, selama-lamanya. Ya, ayat yang seperti ini sangat banyak. Ya, para pemirsa Rasyad TV mungkin bisa melihat, membaca Al-Quran. Para akhwat juga bisa melihat dan membaca Al-Quran. Sangat banyak ayat yang seperti ini dalam kitab suci Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang kafir dalam neraka Jahannam khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Ya, begitu juga dalam sabda-sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih tegas, Allah SWT berfirman pada surat Al-Maidah ayat 37, Allah berfirman, yuriduna ayyakhruju minha wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Allah berfirman, yuriduna ayyakhruju minha. Mereka, ini orang-orang kafir, ingin keluar dari neraka. Karena begitu sangat berat siksaan di dalamnya. Karena sangat begitu pedih siksaan di dalamnya. Mereka hendak keluar dari api neraka. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bikharijina minha. Padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Waliyadzubillah. Selamanya. Mereka hendak keluar, akan tapi mereka tidak mampu keluar. Mereka terus disiksa oleh Allah dengan siksaan-siksaan yang berbagai macam bentuknya yang sangat mengerikan selama-lamanya. Ya, ini para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ayat ini sama sekali tidak mengisyaratkan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa api neraka akan berakhir, siksa untuk orang-orang kafir akan diakhiri oleh Allah SWT, tidak. Tapi siksa untuk orang beriman, ya Allah akan akhiri. Siksa untuk seorang muslim dan muslimah yang mungkin kalah dalam perhitungan, lebih berat amal keburukan daripada amal kebaikan, mungkin dia akan terjatuh di dalam api neraka, disiksa oleh Allah karena dosanya. Suatu saat Allah pasti akan keluarkan ia dari api neraka. Tapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Rasulnya, nas'alullah salam wal afiyah, mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari api neraka, waliyadzubillah. Ya, lanjutkan surat An-Naba ayat 24. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Ini salah satu di antara bentuk yang lain dari kengerian yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siksa yang akan didapat oleh orang-orang kafir dalam api neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan, bardan. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalam api neraka Jahannam dan mereka juga tidak mendapat minuman. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, yakni apabila mereka masuk ke dalam api neraka, mereka tidak merasakan kesejukan. Yakni kesejukan yang bisa dirasakan oleh tubuh mereka, yang bisa dirasakan oleh kulit mereka. Artinya hawa neraka bukanlah hawa yang sejuk. Angin neraka bukanlah angin yang sejuk. Akan tapi hawa yang panas dan angin yang panas. Sehingga kulit mereka, tubuh mereka tidak pernah merasakan kesejukan.
Bahkan sebagian para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bardan di sini kesejukan terkait dengan hati mereka. Luar biasa. Ya, ini merupakan gambaran yang sangat luar biasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yadzuquna fiha bardan. Mereka tidak merasakan kesejukan. Sebagian ulama mentafsirkan kesejukan apa yang tidak mereka rasakan, yakni kesejukan dari hawa di dalam neraka, kesejukan dari angin dalam api neraka. Artinya hawa neraka dan angin yang ada dalam neraka itu adalah hawa dan angin yang sangat panas. Hawanya sangat panas, anginnya sangat panas. Sehingga kulit mereka, tubuh mereka tidak pernah merasakan kesejukan. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, hati mereka juga tidak pernah merasakan bar dan kesejukan. Karena kita tahu bahwa penduduk neraka, khususnya orang-orang kafir, tatkala disiksa oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam api neraka, mereka disiksa secara zahir dan batin. Maksudnya apa? Tubuh mereka, jasad mereka, merasakan siksa yang sangat pedih, dan hati mereka juga merasakan siksa yang sangat pedih. Apa kata Nabi SAW? Tatkala Nabi SAW menceritakan penduduk neraka yang paling ringan siksanya, Nabi SAW katakan seorang yang diperintahkan untuk memakai 2 buah trompa dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dipakaikan sandal di kakinya dari api neraka. Apa yang terjadi? Yaghli minhuma dimaghuhu. Maka otaknya akan menggelegak. Ya, otaknya akan menggelegak. Coba bayangkan, dipakaikan 2 buah trompa di kakinya. Begitu sangat panasnya api itu sehingga otaknya akan menggelegak. Para pemirsa jangan bayangkan, para akhwat jangan bayangkan bahwa tatkala trompa dipakaikan di kakinya, yang hancur hanya kepalanya. Bagaimana kaki? Ya. Bagaimana betisnya, bagaimana pahanya? Bagaimana perutnya, bagaimana dadanya. Kalau seandainya otak yang berada di posisi yang paling atas saja menggelegak karena begitu panasnya, bagaimana anggota tubuh yang berada di bawahnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ini yang mereka rasakan. Nabi SAW melanjutkan ceritanya bahwa orang ini, orang yang disiksa oleh Allah dengan siksaan yang paling ringan. Ya, begitu sangat banyak siksaan yang lain yang lebih dahsyat dari ini. Dia merupakan siksaan yang paling ringan. Siksaan yang paling ringan yang dirasakan penduduk neraka adalah orang ini. Siksaan yang dirasakan oleh orang ini. Tapi apa kata Nabi SAW? Dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling keras siksanya. Padahal, kata Rasulullah SAW, dia orang yang paling ringan siksanya. Jadi batinnya juga sakit. Tidak pernah merasakan kesejukan. Sebagaimana anggota tubuhnya juga sakit. Tidak pernah merasakan kesejukan. Nasallallahu alaihi. Ini yang dimaksud dengan la yadzuquna fiha bardan. Ya, mereka tidak merasakan kesejukan. Artinya tubuh mereka, kulit mereka, jasad mereka tidak pernah merasakan kesejukan. Mereka hidup dan tinggal di satu tempat yang hawanya sangat panas, anginnya juga sangat panas. Nasallallahu alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wala syaraban. Dan mereka juga dalam kondisi yang panas seperti ini. Ya, kondisi yang sangat panas seperti ini, mereka tidak mendapatkan minuman. Ya, ma yadfa'u dham'ahum, kata Imam Sa'di rahimahullah. Yakni mereka tidak mendapatkan minuman yang bisa menghilangkan haus dahaga mereka. Silahkan bayangkan. Yang mampu antum bayangkan. Silahkan bayangkan yang mampu engkau bayangkan. Bagaimana seorang hidup di satu tempat yang begitu panas, dan disiksa, kita tidak bayangkan bagaimana hausnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka minuman. Ya, tidak berikan pada mereka minuman. Bahkan sebagai bentuk siksaan yang lainnya secara batin, Allah perlihatkan kepada mereka penduduk surga Allah Subhanahu wa taala yang hidup penuh dengan kenikmatan di dalam surga. Dia disiksa dalam api neraka, dibakar, diletakkan dalam suatu ruangan yang begitu panas, ya, tidak diberi minum. Di sisi lain, Allah SWT tampakkan di mata mereka orang-orang yang mungkin pernah mereka kenal dalam kehidupan dunia, duduk di atas dipan-dipan mereka yang sangat tinggi dalam surga Allah SWT, menikmati buah surga, meminum air-air surga, dan subhanallah Allah bercerita, Allah izinkan mereka berkomunikasi. Allah izinkan mereka berbicara.
Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 50. Silakan buka surat Al-A'raf. Ya, beberapa ayat dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala ceritakan dialog komunikasi yang diizinkan oleh Allah, terjalin antara penduduk surga dan penduduk neraka. Penduduk neraka dalam kondisi sebagaimana yang Allah ceritakan, melihat penduduk surga yang sedang minum, yang sedang menikmati semua apa yang Allah izinkan untuk dinikmati dengan nikmat yang sangat luar biasa. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Nikmat yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Bahkan nikmat yang tak pernah terbetik dalam hati manusia. Penduduk neraka melihat mungkin orang-orang yang pernah mereka kenal dalam kehidupan dunia sedang berada dalam nikmat, sedangkan mereka dalam siksaan yang sangat pedih. Kemudian mereka berkata kepada orang-orang yang ada dalam surga. Allah berfirman, "Wanada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah." Penduduk surga, penduduk neraka menyeru penduduk surga. Penduduk neraka memanggil penduduk surga. Allah izinkan mereka berkomunikasi. Apa kata mereka? An afidhu alaina minal ma'. Lemparkanlah kepada kami sedikit air yang tentunya ada dalam surga yang diminum oleh penduduk surga. Au mimma razaqakumullah, atau lemparkanlah sebahagian makanan yang direzekikan oleh Allah kepadamu. Karena mereka merasakan hal yang sangat mengerikan. Dalam kondisi itu tidak diberikan minuman kecuali nanti yang akan Allah ceritakan. Tidak diberikan makanan kecuali buah zakum. Sedangkan orang-orang yang mungkin mereka kenal berada dalam surga dan diberikan nikmatan yang sangat luar biasa. Maka mereka minta air, mereka minta sebagian rezeki yang Allah rezekikan kepada penduduk surga. Apa jawaban penduduk surga? Yang ini membuat siksaan di atas siksaan. Yang ingin kita katakan, zahir dan batin mereka tersiksa. Penduduk surga mengatakan, Innallaha harramahu ma'alal kafirin. Sesungguhnya minuman dan makanan surga ini Allah haramkan atas orang-orang yang kafir kepada Allah. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini pasti akan terjadi. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, memperbanyak amal salih kepada Allah SWT sehingga kita bisa selamat. Bertemu dengan Allah, diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah SWT mengatakan, La yadhukuna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalam neraka. Mereka juga tidak diberikan minuman. Kecuali apa? Allah SWT akan sebutkan pada ayat 25. Lanjutkan. Illa hamiman wa ghassaqa. Selain air yang mendidih dan nanah. Ini yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Nas'alullah salamul afiyah. Nas'alullah salamul afiyah. Yang harus kita sadari bahwa seorang yang kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan merasakan jika seandainya mereka tidak beriman kepada Allah sampai akhir hayat mereka, kemudian mereka meninggal di atas kafiran mereka, maka mereka akan merasakan sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat yang mulia ini. Maka ini yang menggerakkan hati seorang muslim dan seorang muslimah untuk bersemangat dalam menyampaikan risalah Islam kepada semua manusia di atas muka bumi ini. Sampaikan risalah Islam dengan baik. Khususnya bagi kita mungkin yang memiliki orang yang kita kenal, kerabat yang kita kenal yang belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sampaikan risalah Islam ini dengan baik dan benar. Karena kita tahu, jika seandainya seorang manusia wafat, meninggalkan dunia ini dalam kondisi tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya, dia akan merasakan seperti ini. Maka ini mendorong seorang muslim memiliki semangat kuat untuk menyampaikan risalah Islam ini kepada semua manusia, sehingga akhirnya semua manusia bisa menerima Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya, Al-Quran sebagai kitab sucinya, Islam sebagai agamanya, sehingga semuanya bisa selamat bertemu dengan Allah dan Allah izinkan ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, ayat 25, illa hamiman wa ghassaqa. Mereka di dalam neraka yang sangat luar biasa panasnya tidak merasakan kesejukan sama sekali.
tidak diberikan minuman sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala mereka minta minum, minta sedikit makanan dari penduduk surga sudah mengatakan, Allah haramkan ini semua atas orang-orang kafir. Maka mereka dalam kondisi panas, mereka dalam kondisi haus, mereka dalam kondisi lapar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang diberikan kepada mereka hanya yang pertama hamiman, yang kedua ghassaqa. Selain air yang mendidih. Hamiman di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan ma'an harran, ya, air yang sangat panas yang hawanya itu bisa menghancurkan wajah mereka. Luar biasa. Hawa dari air yang panas tadi itu menghancurkan wajah mereka. Wa yaqta'u ma'ahum, dan tatkala mereka meminumnya, karena terpaksa mereka meminumnya, akan menghancurkan usus-usus yang ada dalam perut mereka. Ini yang Allah SWT akan berikan kepada mereka. Tatkala mereka haus, maka ini yang akan diberikan kepada mereka. Hamim. Air yang sangat panas, yang akan merusak wajah mereka, hawanya akan merusak wajah mereka, menghancurkan wajah mereka, dan juga tatkala mereka meminumnya, maka akan menghancurkan usus-usus yang ada di dalam perut mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Muhammad, senada dengan ini dalam surah Muhammad ayat 15, Allah mengatakan kaman huwa khalidun finnari wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Allah SWT memberi perumpamaan pada ayat 15 dalam surah Muhammad. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Allah menceritakan bagaimana nikmat surga, ada sungai yang mengalir ya dari susu, ada sungai mengalir dari khamr dan seterusnya. Kemudian Allah SWT mengatakan, apakah nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga ini sama seperti orang yang kekal di dalam api neraka jahanam, yakni orang-orang kafir, kaman huwa khalidun finnar. Apakah nikmat yang Allah anugerahkan kepada penduduk surga ini sama seperti siksa yang Allah berikan kepada orang yang kekal dalam api neraka, yang mereka tidaklah diberi minuman kecuali ma'an hamima, air yang begitu panas, yang apabila mereka minum akan menghancurkan usus-usus yang dalam perut mereka. Nasallallahu alaihi wa sallam. Faqatta'a ma'ahum. Ini yang difirmankan oleh Allah. Hamiman, apa yang dimaksud dengan hamim? Ya ini ma'an harran, air yang sangat panas, yang menghancurkan wajah mereka, hawanya menghancurkan wajah mereka, dan tatkala mereka meminumnya akan menghancurkan usus-usus yang ada dalam perut mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka ghassaqa. Ghassaqa sadidu ahlin nar. Ya, para ulama mentafsirkannya dengan nanah, cairan nanah dari penduduk api neraka, Allah waliyadzubillah. Ya. Jadi tatkala mereka disiksa, tentunya tubuhnya akan mengalami banyak luka, mengeluarkan darah, mengeluarkan nanah. Maka nanah ini dan darah ini yang akan diberikan kepada mereka waliyadzubillah. Ya, sehingga para ulama mengatakan berkumpul padanya apa? Pertama, bau. Berkumpul padanya apa? Panas. Afwan, bukan panas, karena panas tadi sudah ada pada air. Tapi ghassaqa di sini pertama kata para ulama, di antaranya Ibnu Katsir, berkumpul padanya beberapa sifat ya di nanah yang akan diberikan kepada mereka. Berkumpul padanya pertama bau. Baunya tentunya tidak sedap. Tidak ada seorang pun yang mampu mendekati ghassaqa ini. Kemudian dingin. Ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan burudah. Ya, dingin. Artinya dingin yang seorang pun tidak akan mampu untuk menyentuhnya. Jadi baunya luar biasa, dinginnya luar biasa. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyentuhnya, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk mendekatinya. Dan rasanya juga tentunya tidak enak. Ini akan diberikan kepada mereka tatkala mereka minta minum, tatkala mereka minta makanan, sesuatu, maka Allah SWT akan berikan kepada mereka hamiman, yakni air yang sangat panas. Kita sudah sebutkan tadi akan menghancurkan wajah mereka dan menghancurkan usus-usus yang ada dalam perut mereka. Kemudian akan diberikan ghassaqa, yakni cairan, ya, nanah dari penduduk surga yang tentunya bercampur dengan darah,
bercampur kata para ulama dengan keringat, bercampur kata para ulama dengan air mata mereka. Mereka menangis. Maka air mata ini akan bergabung, bersatu dengan darah mereka, bersatu dengan anak mereka, ya, yang akan diberikan kepada mereka kembali sebagai bentuk penyiksaan yang lain yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Kemudian ayat ke-26 yang terakhir, Jazaa'an wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. jazaa'an wifaqa. Tatkala kita membaca dan kita sudah jelaskan gambaran siksa yang sangat mengerikan di atas, maka mungkin sebagian kita akan bertanya, kenapa siksa itu Allah timpakan kepada mereka? Begitu sangat mengerikan siksa itu. Kenapa mereka merasakan siksa itu? Maka Allah SWT katakan jazaa'an wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Artinya, tidaklah Allah timpakan siksa kepada mereka dengan siksa yang sangat mengerikan yang sudah kita sebutkan di atas, kecuali itu dikarenakan perbuatan mereka yang sangat buruk. Dan ini merupakan siksaan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan, istahaqqu hadhil uqubat al-fadhi'ah jazaan lahum wa wifaqa. Mereka mendapatkan azab yang mengerikan ini sebagai pembalasan yang setimpal atas apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Amal-amal yang mereka lakukan sehingga mereka mendapat siksa yang sangat mengerikan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka, namun mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka. Jadi, tidaklah siksa yang Allah ceritakan di atas Allah berikan kepada mereka, kecuali ini merupakan balasan yang setimpal. Balasan yang sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan Allah tidak menzalimi mereka, akan tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Muncul pertanyaan tentunya, amal apa yang mereka lakukan? Jenisnya apa yang mereka lakukan? Ini adalah balasan yang setimpal. Mungkin kita bertanya, siksa yang sangat mengerikan ini ditimpakan kepada mereka sebagai bentuk balasan yang setimpal. Lalu amal apa yang mereka lakukan sehingga mereka berhak mendapatkan siksa yang sangat mengerikan ini? Tentunya ini merupakan tafsir atau penjelasan ayat-ayat berikutnya yang Allah ceritakan tentang perbuatan mereka yang sangat buruk yang menyebabkan mereka mendapat siksa yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan demi untuk meluruskan mungkin sebagai pendahuluan. Sebagian orang menganggap mungkin sebagian amal itu remeh, amal yang kalau dilakukan merupakan amal yang tidak mengapa, atau dianggap amal yang tidak mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, padahal padanya terdapat murka Allah Subhanahu wa taala melebihi akan murka Allah kepada amal-amal yang dianggap oleh sebagian orang itu merupakan amal yang sangat berat. Ya. Contoh misalnya perbandingan antara berdusta dengan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang berdusta, seorang berkhianat, seorang mencuri. Orang menganggapnya ini merupakan perkara yang sangat buruk. Benar, dia adalah perkara yang sangat buruk. Jika ada orang yang mencuri, ini merupakan perkara yang sangat buruk. Semua orang mungkin akan menghujatnya, semua orang mungkin akan menjauhinya, semua orang mungkin akan membencinya. Benar, karena ini merupakan perkara yang buruk dalam Islam. Namun apakah kita tidak sadar di sana ada amal yang lebih buruk dari itu? Apa? Melakukan kesyirikan pada Allah. Tidak sebanding antara mencuri dengan kesyirikan pada Allah. Maka pada pertemuan akan datang kita akan jelaskan ayat-ayat berikutnya yang menjelaskan bahwa mereka mendapatkan siksa yang berat ini karena apa? Ya, karena apa? Sehingga kita dengan membaca dan menjelaskan dan mempelajari tafsir Al-Quran tentang ini, akhirnya kita bisa menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, dan kita bisa meletakkan pemahaman yang benar, mana dosa-dosa yang sangat besar di sisi Allah SWT, dan mana dosa-dosa di bawah itu, sehingga kita bisa menjauhi lebih maksimal dari yang lainnya. Demikian, semoga ada faedahnya tafsir yang kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sehingga bisa menjadikan kita seorang hamba yang terus bisa memiliki semangat dan berjuang semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, moga kajian tafsir yang kita lakukan bisa terus memperbaiki hati kita, memperbaiki amal kita, sehingga kita menjadi seorang hamba yang dipilih oleh Allah kelak untuk bisa memasuki surganya Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pembahasan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.